Emak-emak 5 anak di Kaltim meninggal saat antri minyak goreng, sementara Jokowi sibuk mau kemah di IKN. Mbak Uyok, negeri ini yang dipimpin orang-orang terkutuk. Maka kalau ada pejabat, Pak, menyalahgunakan jabatannya, kau bisa lolos di dunia. Demi Allah, kau tidak akan lolos dari alam kubur. Kau polisi, tentara, pegawai negeri, aparat, kau hianati rakyat, kau bisa lolos dari dunia. Kau bisa mempermainkan hukum, tapi demi Allah sakaratul maut menunggumu. Dan begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada satupun pasukan yang bisa membelamu kecuali amal kebaikanmu. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu, yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu kecuali amalmu. Jadi kita rakyat, Pak, yang dipertontonkan kebatilan, yang dipertontonkan ketidakadilan, yang dipertontonkan kesemena-menaan, yang dipertontonkan sembarang dia bikin. Dalam hatiku tiga moi melek, bikin kau apa yang kau mau. If'al amasita, if'al masita, fa innaka mayyitun. Kata Nabi, bikin mako apa yang kau mau bikin, lakukan apa yang mau kau lakukan, tapi ingat pasti kamu mati. Mau kau tidak sholat silahkan, mau kau nimu rakyat silahkan, mau kau bohongi rakyat silahkan, mau kau pakai senjatamu untuk sewenang-wenang silahkan, tapi pasti kamu mati. Apa hebat, apa kurangnya Adolf Hitler di Eropa? Coba lihat itu orang-orang diktator yang bekerja semau-maunya, pasti mati. Bagaimana hebatnya Fir'aun, kekayaannya tak terbatas, kekuasaannya tak terbatas. Begitu Allah menurunkan azab buat dia, mati. Kalau bapak merantau ke Makassar, merantau ke Jawa, merantau ke Malaysia, sampai di sana tidak enak, susah hidup, bapak masih bisa pulang kampung. Tapi kalau bapak sudah masuk di kubur, tidak bisa kau kembali. Tidak ada yang bisa menemanimu. Temanmu yang membelamu selama ini, temanmu dan kekuasaanmu yang kau gunakan selama ini, semua kau tinggalkan dan kau masuk sendiri. Bapak pernah bayangkan mati lampu? Pernah bayangkan mati lampu? Pernah? Ya. Pernah rasakan mati lampu? Pernah? Bukan pernah, sering. Bagaimana seandainya mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk. Mati lampu, gelap, tiba-tiba ada ular sanca masuk, ular beracun. Bagaimana bapak panik toh? Langsung lompat naik di meja. Padahal itu kalau ular masuk di rumah, rumah kita masih lebar, masih bisa kita teriak, tolong, tolong, ada ular. Masih bisa bapak ambil batu lempar itu ular, masih bisa kita buka pintu, lompat ke pintu. Tapi begitu masuk bapak di kubur, diikat kain kafan, ditindis tanah, mati lampunya bukan sehari, tapi mati lampunya selama-lamanya. Yang bisa menolong engkau di kuburmu bukan kekuasaanmu, bukan jabatanmu, bukan senjatamu, bukan uangmu, tapi yang bisa menolongmu adalah amal-amal kebaikanmu. Maka selama masih hidup, hati-hati, berbuat baiklah. 3 yang menemanimu, hartamu, keluargamu, amal kebaikanmu, hanya amal yang setia menemanimu. Sudah kembali orang, ini muka tak. Ibu-ibu mukanya yang selalu dikasih sabun, selalu dilicin-licin, selalu dikasih enak-enak. Begitu ibu mati, nih lubang hidungmu, cacing masuk. Perut yang selalu kita carikan uang, kita menghalalkan segala cara supaya perut bisa diisi. Demi Allah, begitu masuk di kubur, membengkak perutmu, bengkak perutmu, meledak, semua cacing masuk ke dalam perutmu. Dan pada saat itu tidak ada pertolongan kecuali amal-amal kebaikan. Asa ngoge pasang kamu ikedomu, pigau ya pakai melukmu pigau, bikin mako apa yang kau mau bikin, tapi ingat pasti kau masuk di kubur.
Seorang wanita bernama Sandra, 41 tahun di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur atau Kaltim meninggal saat mengantri minyak goreng di sebuah minimarket. Ibu 5 anak itu dilaporkan tiba-tiba batuk dan kejang-kejang lalu terjatuh di lokasi antrian. Peristiwa itu terjadi di halaman sebuah minimarket di Jalan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Bayur, Berau. Sandra sebenarnya sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Almarhum kini telah dibawa ke rumah duka. Pihak keluarga tersebut menolak visum terhadap jenazah. Kondisi pemimpinnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, direncanakan berkemah dan menginap di titik nol Ibu Kota Negara atau IKN, Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada hari Senin 14 Maret 2022. Sebanyak 33 gubernur dijadwalkan hadir ke lokasi perkemahan tersebut, tapi hanya 5 gubernur yang ikut menginap bersama Presiden. Berkemah di lokasi titik nol IKN Nusantara, ujar Kepala Biro Administrasi Pemimpin Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim HM, Syarifuddin dalam keterangan resmi pada Sabtu 12 Maret 2022. Dalam kegiatan kemah itu, Presiden Jokowi akan melakukan ritual kendi Nusantara bersama 33 gubernur se-Indonesia. Para gubernur sebelumnya sudah diinstruksikan membawa air dari tanah dari masing-masing daerah asal. Tanah dan air dari 33 gubernur itu kemudian disatukan dalam kendi Nusantara yang disimpan di titik nol IKN Indonesia baru bernama Nusantara tersebut. Seorang wanita bernama Sandra, 41 tahun di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur atau Kaltim meninggal saat mengantri minyak goreng di sebuah minimarket. Ibu 5 anak itu dilaporkan tiba-tiba batuk dan kejang-kejang lalu terjatuh di lokasi antrian. Peristiwa itu terjadi di halaman sebuah minimarket di Jalan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Bayur, Berau. Sandra sebenarnya sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Almarhum kini telah dibawa ke rumah duka. Pihak keluarga tersebut menolak visum terhadap jenazah. Kondisi pemimpinnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, direncanakan berkemah dan menginap di titik nol Ibu Kota Negara atau IKN, Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada hari Senin 14 Maret 2022. Sebanyak 33 gubernur dijadwalkan hadir ke lokasi perkemahan tersebut, tapi hanya 5 gubernur yang ikut menginap bersama Presiden. Berkemah di lokasi titik nol IKN Nusantara, ujar Kepala Biro Administrasi Pemimpin Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim HM, Syarifuddin dalam keterangan resmi pada Sabtu 12 Maret 2022. Dalam kegiatan kemah itu, Presiden Jokowi akan melakukan ritual kendi Nusantara bersama 33 gubernur se-Indonesia. Para gubernur sebelumnya sudah diinstruksikan membawa air dari tanah dari masing-masing daerah asal. Tanah dan air dari 33 gubernur itu kemudian disatukan dalam kendi Nusantara yang disimpan di titik nol IKN Indonesia baru bernama Nusantara tersebut.